Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suciati Khairanisa. Saya mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul tentang Bicara Itu Ada Seninya. Nah, di mana di dalam buku ini terdapat 5 bab. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dari bab 1 terlebih dahulu. Di mana di dalam bab 1 ini membahas tentang dari mana datangnya kesan pertama. Nah, maksudnya yaitu ketika kita melakukan komunikasi bersama seseorang, kita harus mampu meninggalkan kesan positif terhadap seseorang itu. Artinya, ketika kita berbicara bersama seseorang tersebut, kita bicara sewajarnya saja. Tidak boleh melebih-lebihkan diri sendiri misalnya, ataupun terlalu merendahkan diri sendiri juga pun itu tidak baik. Jadi bicara sewajarnya saja atau seperlunya saja. Karena dikatakan dalam buku ini bahwa dalam percakapan itu tidak ada kesempatan kedua. Jadi ketika kita komunikasi dan kita meninggalkan kesan negatif, maka kesannya akan terus negatif. Tetapi ketika kita meninggalkan kesan positif dalam komunikasi pertama kali, maka kesannya juga akan positif. Dan dalam bab 1 ini juga membahas tentang ada 5 hal yang harus dilakukan untuk berbicara logis. Yang pertama yaitu berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Maksudnya yaitu ketika kita melakukan argumen atau mengeluarkan pendapat, kita harus memiliki alasan kenapa kita mengeluarkan argumen atau pendapat tersebut, agar pendapat kita atau argumen kita dapat dikatakan logis. Yang kedua yaitu hindari lompatan logika yang melebih-lebihkan. Artinya, ketika kita berpendapat atau berargumen, sama halnya seperti poin yang pertama yaitu kita harus memiliki alasan atau landasan terhadap argumen yang kita utarakan, atau bahkan lebih bagus ada buktinya terhadap alasan yang kita utarakan. Yang ketiga yaitu konsisten dalam bersikap. Ketika argumen kita ada yang menyanggah, kita harus tetap konsisten terhadap pendapat kita. Jangan terburu-buru kita mengganti argumen tersebut. Artinya, kita harus mempertahankan argumen tersebut. Kita harus bisa membuktikan bahwa argumen tersebut itu logis. Yang keempat yaitu gunakan kata-kata sederhana. Maksudnya yaitu ketika kita berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang, tidak hanya dimengerti oleh diri kita sendiri, agar pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan. Yang kelima yaitu tetap tenang. Misalnya, ketika kita melakukan debat, pasti di dalam debat itu ada yang memancing emosi atau situasi-situasi lainnya. Dalam situasi-situasi tersebut, kita harus bisa tetap bersikap tenang. Karena, kembali lagi ke tadi poin awal, bahwa ketika kita melakukan komunikasi, kita harus meninggalkan kesan positif. Nah, mungkin teman-teman untuk review dari bab 1, sekian. Sampai berjumpa di review bab berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.